Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Razkia dengan akhiran NIM 015 kelas C, Prodi PG PAUD. Langsung saja saya akan memaparkan materi resume kelompok 5, 6, dan 7 yang berjudul Wawasan Nusantara untuk materi kelompok 5, Ketahanan Nasional dan Bela Negara untuk materi kelompok 6, dan Politik dan Strategi Nasional untuk materi kelompok 7. Baik, langsung saja materi resume pertama yaitu Wawasan Nusantara. Pengertian Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Selanjutnya, tujuan Wawasan Nusantara yang pertama itu tujuan Wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang kedua, tujuan Wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek-aspek sosial. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Secara keseluruhan, ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami, di antaranya yang pertama, yaitu asas solidaritas, kedua asas kejujuran, ketiga asas kesamaan, keempat asas keadilan, dan yang kelima asas kerjasama. Materi selanjutnya implementasi wawasan Nusantara, di antaranya implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, implementasi di bidang politik, implementasi di bidang ekonomi, dan implementasi di bidang sosial. Dan materi yang terakhir yaitu tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern, di antaranya kesadaran warga negara, kedua perkembangan pesat teknologi, ketiga kapitalisme, dan keempat pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 5 beserta dengan jawabannya. Pertanyaan pertama, seberapa relevan wawasan Nusantara dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Jawabannya, wawasan Nusantara memiliki relevansi yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep wawasan Nusantara menekankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan sila Persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, wawasan Nusantara juga mendorong kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, yang merupakan prinsip utama dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat dipandang sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, sehingga keduanya saling melengkapi dan mendukung untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dapat mencegah polarisasi dan ujaran kebencian berbasis SARA yang semakin marak di media sosial, terutama menjelang tahun politik? Jawabannya, penerapan wawasan Nusantara dapat mencegah polarisasi dan ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dengan mempromosikan kesadaran akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati wawasan Nusantara, masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman dan memahami bahwa perbedaan adalah kekuatan bangsa. Hal ini dapat mengurangi sentimen SARA dan ujaran kebencian yang seringkali memecah belah masyarakat. Selain itu, wawasan Nusantara juga mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah. Dengan demikian, penerapan wawasan Nusantara dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah polarisasi dan ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, terutama menjelang tahun politik.
Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjaga persatuan dan menerapkan wawasan Nusantara di era globalisasi untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara? Jawabannya, untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara akibat pengaruh globalisasi, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inspiratif agar nilai-nilai wawasan Nusantara tetap tertanam dalam kehidupan mereka. Salah satu cara utama adalah dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendekatan kreatif dan modern, seperti memperkenalkan budaya lokal lewat media sosial, musik, film, dan konten digital yang digemari generasi muda. Pendidikan karakter juga perlu diarahkan tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi melalui kegiatan langsung seperti pertukaran budaya antar daerah, kegiatan sosial lintas suku, dan proyek kolaboratif yang membangun semangat gotong royong. Di samping itu, penting untuk mengajak anak muda berpikir kritis dan selektif dalam menerima budaya asing agar mereka tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pemerintah, sekolah, dan tokoh muda harus berperan aktif menjadi teladan dalam menyeruakan pentingnya persatuan dan kebinekaan melalui bahasa yang dekat dengan dunia anak muda. Melalui pendekatan yang relevan dan inklusif, semangat wawasan Nusantara dapat terus hidup dalam jiwa generasi muda, menjadikan mereka agen pemersatu bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Selanjutnya, materi resume kedua yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan bertujuan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, asas dan sifat ketahanan nasional. Asas diantaranya yaitu wawasan, Nusantara, kekeluargaan, dan gotong royong. Dan sifat itu diantaranya mandiri, dinamis, wibawa, dan konsulatif. Selanjutnya, pilar ketahanan nasional diantaranya yang pertama ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, kelima pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Selanjutnya, bentuk-bentuk bela negara diantaranya yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Ketiga, patuh pada hukum dan peraturan. Dan yang keempat, berkontribusi dalam pembangunan nasional. Yang kelima, menjaga lingkungan dan ketertiban. Selanjutnya, peran generasi muda diantaranya meningkatkan wawasan kebangsaan, menolak radikalisme dan intoleransi. Ketiga, aktif dalam kegiatan nasional dan kebangsaan. Keempat, menjadi agen perubahan yang positif. Dan materi yang terakhir, hubungan ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional menciptakan kondisi yang stabil untuk pembangunan. Keduanya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pertanyaan untuk kelompok 6 dari kelompok lain beserta jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah semangat bela negara bisa ditanamkan secara efektif di generasi muda tanpa menggunakan pendekat militeristik? Bagaimana strategi komunikasi nasional yang ideal? Jawabannya, ya, semangat bela negara dapat ditanamkan secara efektif kepada generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik, pendekatan non-militer yang menekankan pada pendidikan, budaya, dan partisipasi sosial, terbukti lebih relevan dan berdampak positif dalam konteks masyarakat sipil dan era digital saat ini. Mengapa pendekatan non-militer efektif? Karena yang pertama, relevan dengan ancaman kontemporer. Kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan media sosial. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap bela negara? Jawabannya,
Pendidik dalam membentuk sikap bela negara sangatlah penting dan strategis. Pendidik, baik guru, dosen, maupun pembina di luar lingkungan formal, memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Berikut ada beberapa peran utama pendidik dalam membentuk semangat bela negara. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Kedua, memberikan keteladanan. Ketiga, mengintegrasikan bela negara dalam pembelajaran. Dan keempat, mendorong partisipasi aktif siswa. Dan yang kelima, membangun kesadaran kritis dan kepedulian sosial. Dan yang keenam, menumbuhkan toleransi dan semangat kebinekaan. Dan selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan? Jawabannya, meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama pendidikan, kedua pengalaman dan partisipasi, ketiga informasi dan media, keempat dialog dan diskusi, dan yang kelima penghayatan nilai-nilai kebangsaan. Dan selanjutnya materi resume terakhir yaitu politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Penjabaran tentang politik jika dilihat dari etimologis, yakni politik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu politeia, yakni polis atau negara kota yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan teia yaitu urusan. Jika diambil dalam bahasa Indonesia, politik memiliki arti kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Selanjutnya, sistem politik. Di antaranya itu struktur, nilai, norma, tujuan, input, dan output. Selanjutnya, ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, unit-unit yang membentuk sistem dan luasnya batas-batas pengaruh sistem. Kedua, input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat, output, dan proses pembuatan keputusan input dalam sistem. Ketiga, jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem. Keempat, tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Selanjutnya, struktur politik secara etimologis. Struktur politik memiliki arti badan ataupun organisasi yang berkaitan dengan urusan negara. Yang pertama, fungsi suprastruktur yaitu membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Kedua, fungsi infrastruktur yaitu pendidikan politik, kepentingan, kelompok penekan, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Selanjutnya, politik dalam komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah. Yang pertama, bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik yang menyampaikan pesan politik kepada publik. Kedua, bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Selanjutnya, budaya politik. Budaya politik merupakan perilaku individu serta memiliki orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem. Politik menjelaskan bahwa budaya politik yaitu tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima oleh semua orang atau disepakati bersama. Dan materi terakhir yaitu strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melakukan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pertanyaan untuk kelompok 7 dari kelompok lain beserta jawabannya. Pertanyaan pertama, bagaimana politik nasional bisa diarahkan agar tidak hanya menguntungkan elit politik dan oligarki, tapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil? Jawabannya, agar politik nasional tidak hanya menguntungkan elit politik dan oligarki, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik dan pemerintahan. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan harus diperkuat agar kebijakan publik tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir elit. Kedua, pendanaan partai politik perlu diatur dan diawasi secara ketat agar partai tidak bergantung pada sponsor dari oligarki yang dapat memengaruhi arah kebijakan. Ketiga,
Penguatan peran masyarakat sipil dan media sangat penting untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberi ruang bagi aspirasi rakyat kecil. Keempat, reformasi sistem pemilu dan pencalonan legislatif juga dibutuhkan agar kandidat yang terpilih benar-benar berasal dari dan mewakili rakyat, bukan dari elit semata. Terakhir, program pembangunan dan anggaran negara harus diarahkan untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pro-rakyat seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, politik nasional dapat lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh sistem partai politik di Indonesia terhadap stabilitas politik dan keberhasilan implementasi strategi nasional? Jawabannya, pengaruh sistem partai politik di Indonesia terhadap stabilitas politik dan keberhasilan implementasi strategi nasional bersifat dinamis dan bergantung pada kualitas partai politik itu sendiri, tingkat kedewasaan politik para aktor politik, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Untuk memaksimalkan pengaruh positif dan meminimalkan pengaruh negatif, diperlukan reformasi sistem partai politik yang berkelanjutan, peningkatan kualitas kader partai, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga sangat penting. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan kalian tentang maraknya money politik di Indonesia? Jawabannya, tanggapan kami tentang maraknya money politik di Indonesia adalah bahwa ini merupakan masalah serius yang merusak demokrasi. Secara sederhana, money politik adalah ketika calon pemimpin membeli suara rakyat dengan uang atau barang supaya mereka dipilih. Ini salah karena seharusnya rakyat memilih berdasarkan kemampuan dan kejujuran calon, bukan karena diberi uang. Itulah pemaparan resume materi kelompok 5, 6, dan kelompok 7. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.